Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Ramadhani Makfur dari Universitas 11 Maret Surakarta dari program studi Pendidikan Teknik Mesin. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas dari mata kuliah Kelistrikan Otomotif untuk memberikan review tentang kelistrikan bodi yang ada di mobil. Maka dari itu saya tidak sendiri, saya juga dibantu oleh teman saya. Yang pertama Fuad Dwi Mustafa, yang kedua Muhammad Naufal Al-Ramzi. Oke, kita langsung saja pembahasan materinya. Pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai definisi kelistrikan bodi itu sendiri. Apa sih sistem kelistrikan bodi itu? Yaitu instalasi dari berbagai rangkaian penerangan pada kendaraan. Rangkaian sistem kelistrikan bodi tersebut meliputi sistem penerangan lampu kepala atau lampu utama ya. Yang kedua lampu kota, kemudian lampu tanda belok atau sen hazard, kemudian lampu plat nomor, lampu rem, serta lampu mundur. Setelah mengetahui dari definisi tadi, selanjutnya kita ke fungsi dari sistem kelistrikan bodi. Fungsi dari sistem kelistrikan bodi yaitu sebagai penerangan pada kendaraan untuk memberikan tanda-tanda kepada pengendara lain pada saat kita berbelok ataupun berhenti, sehingga pengendara lain aman dari kecelakaan. Nah, dari fungsi kelistrikan bodi itu tadi kita tahu bahwa sistem kelistrikan bodi itu sendiri tidak hanya untuk sebagai lampu penerangan utama saja, melainkan juga untuk tanda peringatan. Tanda peringatan pada kelistrikan bodi itu meliputi yang pertama lampu sen, yang kedua klakson, yang ketiga lampu hazard. Nah, lampu sen itu sendiri memiliki fungsi untuk memberikan tanda kepada pengendara lain bahwa mobil tersebut akan berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Yang kedua yaitu klakson. Klakson memiliki fungsi penting pada kelistrikan bodi sebagai tanda peringatan bahwa mobil tersebut akan terjadi keadaan darurat ataupun di depan mobil tersebut ada keadaan yang tidak memungkinkan, sehingga si pengemudi harus menyalakan klakson. Yang ketiga yaitu lampu hazard. Lampu hazard sendiri memiliki fungsi sebagai tanda peringatan bahaya bahwa di depan mobil tersebut ada terjadi kecelakaan ataupun mobil itu sendiri mengalami mogok atau macet ya. Nah, itu tadi salah satu contoh tanda peringatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai trainer body electrical. Trainer body electrical adalah alat peraga yang digunakan untuk identifikasi konstruksi fungsi dan sistem kerja kelistrikan bodi mobil. Trainer body electrical ini juga bermanfaat untuk praktek pengukuran arus tegangan suatu rangkaian lampu, praktek perakitan, dan pengujian lampu kepala utama. Trainer body electrical ini terdapat beberapa komponen yang memiliki fungsi tertentu. Ada lampu sen, lampu head, ada lampu hazard, ada klakson, lampu mundur, lampu rem, lampu tail, saklar kombinasi, fuse. Nah, setelah diterangkan oleh teman saya tadi mengenai komponen-komponen pada kelistrikan bodi, kita lanjut pada teknologi terbaru yang mengenai kelistrikan bodi. Salah satunya yaitu teknologi kamera pada spion bis ya. Nah, di Eropa sangat banyak berkembang sekali teknologi ini. Salah satunya yaitu teknologi kamera pada bus. Nah, pada bus itu
spion digantikan oleh kamera untuk mendeteksi atau melihat samping kanan kiri apakah ada pengendara lain. Maka dari itu perlu adanya teknologi ini. Untuk lebih jelasnya simak video yang satu ini. Ada spion kendaraan yang semakin membaik dan kian canggih. Seperti di beberapa negara luar ini yang sudah mulai menerapkan teknologi spion berkamera pada produk kendaraan mereka, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan komersial atau niaga. Dan yang terbaru datang dari produsen body bis asal negara Brazil yang bernama Marco Polo, yang sudah mulai membekali spion kamera pada produk body Paradiso series mereka. Lalu seperti apa teknologi dan fitur dari spion canggih satu ini? Simak video ini sampai akhir. Salah satu yang mencetuskan dan pertama kali memproduksinya secara massal adalah karoseri Neoplan. Terlebih pada produk bis Skyliner dan Cityliner terbaru mereka. Neoplan bersama pabrikan MAN mengembangkan sebuah sistem kamera pengganti cermin spion yang dinamakan MAN OptiView, yakni sebuah sistem kamera yang sudah terintegrasi dan menyatu dengan desain bodi di kedua sisi bis mereka. Pada sistem ini terdapat kamera jarak dekat dan juga kamera bersudut lebar beresolusi tinggi yang akan memberikan pandangan jelas ke area samping dan belakang kendaraan. Untuk melihat keadaan di sekitar sudah disiapkan dua layar LCD berbentuk persegi panjang yang terpasang rapi di pilar kiri dan kanan bisnya. Sementara bentuknya sendiri hanya berupa kamera kecil yang terpasang di atas pintu depan dan terlihat seperti winglet. Namun bentuknya yang kecil ini dapat meningkatkan sistem aerodinamika dari bis tersebut. Tapi menurut beberapa orang di Indonesia malah berpendapat jika bis tersebut terlihat aneh kalau tidak ada spion konvensional yang berbentuk seperti tanduk di setiap sisi dari bis tersebut. Namun pada spion kamera baru milik bis Marco Polo Brazil ini terlihat berbeda dan mungkin konsep serta desainnya bisa disenangi oleh orang Indonesia. Mungkin itu tadi sedikit video mengenai teknologi terbaru dari spion yang tergantikan oleh kamera. Mungkin banyak sekali kelebihan dan kekurangannya juga ya mengenai teknologi tersebut. Kemudian saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi dalam video tersebut cuma mengambil contoh dari yang lain, karena hanya sebagai contoh saja untuk teknologi terbaru pada kelistrikan bodi. Untuk itu akhir kata saya sendiri dan teman-teman saya berterima kasih dan minta maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Untuk itu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.